Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Cindy Gresya Amanda Putri selaku moderator pada presentasi PJBL Jiwa pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Ibu Ibi selaku dosen pada PJBL hari ini. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan penerapan terapi relaksasi genggam jari untuk mengurangi anxiety pada Ibu Nifas Pos SC. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Baik, untuk latar belakangnya, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder atau DSM mendefinisikan gangguan cemas menyeluruh merupakan suatu kecemasan yang berlebihan tentang suatu kegiatan yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan. Menurut hasil survei epidemiologi, sepertiga dari total penduduk di dunia dipengaruhi oleh ansietas selama hidupnya. Gangguan cemas menyeluruh merupakan suatu kondisi dengan relevansi kejadian 3-8%. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, pemateri, dipersilakan. Untuk etiologinya, yaitu ansietas yang pertama, yaitu berkaitan dengan perspektif psikoanalisis, yaitu konflik yang tidak disadari antara ego dan impuls-impuls yang biasanya bersifat seksual atau agresif, berusaha untuk mengekspresikan diri. Yang kedua, yaitu kognitif, behavioral, yang merupakan proses-proses berpikir yang menyimpang. Etiologi terakhir, yaitu biologis, yang menyatakan bahwa ansietas berhubungan dengan faktor dari genetik. Untuk patofisiologinya, dari ansietas sering dikaitkan dengan neurokimia seperti serotonin, gamma aminobutrik acid atau GABA, dopamin, dan norepinefrin. Setiap bahan kimia yang memiliki peran yang berbeda, namun sama pentingnya dalam meregulasi kecemasan. Serotonin memiliki peran sebagai pengatur suasana hati, agresi, impuls, tidur, nafsu makan, suhu tubuh, dan rasa sakit. Norepinefrin terlibat dalam respon untuk melawan dalam regulasi tidur, suasana hati, dan tekanan darah. Stres akut dapat meningkatkan pelepasan norepinefrin pada orang dengan ansietas, terutama bagi mereka dengan gangguan panik. Pelepasan norepinefrin tidak diatur dengan baik. GABA berperan untuk menimbulkan relaksasi dan tidur serta mencegah overeksitasi. Baik, untuk tanda dan gejalanya sendiri, pada komponen emosional yang dirasakan, contohnya yaitu rasa gugup, khawatir, ketakutan, iritabilitas, perasaan ketidakamanan, mengisolasi diri, dan lain-lain. Sedangkan untuk komponen fisik yaitu sakit kepala, mual dan muntah, berkeringat, gemetar, diare, kelemahan, sesak napas, menggigil, peningkatan tekanan darah, peningkatan detak jantung, dan lain-lain. Untuk tanda dan gejala tersebut mempengaruhi proses kognitif dari seseorang, seperti kemampuan berpikir dan membuat keputusan, persepsi terhadap lingkungan, kemampuan belajar, dan mempengaruhi konsentrasi dan memori. Untuk penata laksananya sendiri, secara umum ansietas dapat diobati dengan obat-obatan, psikoterapi tertentu, atau keduanya. Pilihan dalam perawatan tergantung dengan masalah dan preferensi pasien. Sebelum melakukan perawatan, dokter harus melakukan evaluasi diagnostik yang tepat untuk menentukan apakah pasien tersebut memiliki gejala yang disebabkan oleh ansietas atau gejala yang disebabkan masalah fisik. Ada beberapa jenis terapi dengan menggunakan metode non-farmakologi. Salah satunya yaitu teknik relaksasi genggam jari. Terapi genggam jari ini dapat mengurangi rasa nyeri, stres, dan cemas. Teknik terapi ini merupakan teknik sederhana yang menggabungkan pernapasan dan pegangan pada setiap jari sehingga membantu dalam mengelola emosi dan stres. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, untuk tujuannya, yang pertama mendemonstrasikan pendidikan kesehatan pada pasien dengan gangguan kecemasan, yang kedua mampu bekerja sama dalam proyek dan mendiskusikan bersama terkait proyek yang akan dibuat, yang ketiga pasien mampu melakukan secara mandiri terkait terapi genggam jari secara mandiri. Untuk manfaat yang pertama, melalui proyek ini mahasiswa dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien gangguan cemas. Yang kedua, mahasiswa juga dapat bekerja sama dan berdiskusi terkait proyek yang akan dibuat. Yang ketiga, pasien dapat melakukan secara mandiri terkait terapi genggam jari secara mandiri. Intervensi cemas, teknik relasi genggam jari. Teknik relasi genggam jari merupakan teknik sederhana yang menggabungkan pernapasan dan genggam pegangan pada setiap jari sehingga membantu dalam mengelola emosi dan stres. Teknik relaksasi genggam jari membantu tubuh, pikiran, dan jiwa untuk capai relaksasi. Tubuh yang dalam keadaan relaksasi secara alami memicu pengeluaran hormon endorfin. Hormon ini merupakan analgesik alami dari tubuh sehingga nyeri dapat berkurang. Manfaat terapi genggam jari yang pertama, mengurangi nyeri, perasaan takut, khawatir, dan cemas. Yang kedua, memberikan rasa nyaman pada tubuh. Yang ketiga, menenangkan pikiran dan dapat mengontrol emosi. Yang keempat, melancarkan peredaran darah. Untuk pengkajiannya, tanggal pengkajiannya 29 Maret 2024, nama kliennya Nyonya H, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, status menikah, agama Islam, alamatnya Ngebel RT 02 Taman Tirto Bantul, pendidikan SMK atau sederajat, pekerjaannya ibu rumah tangga. Untuk penanggung jawabnya suaminya, tanggal pengkajian 29 Maret 2024. Untuk keluhan utamanya, klien merasakan stres karena ASI tidak keluar dan terdapat masalah di luka jahitan yang belum membaik sehingga kalian merasakan stres dan panik. Penampilan umum dan perilaku motoriknya, fisiknya BBN 85 kg, TB 158 cm, TTV tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, untuk suhunya 36,5 derajat Celcius, untuk respirasinya 21 kali per menit. Untuk riwayat pengobatan fisiknya, mengkonsumsi obat oral, hasil pemeriksaan laboratoriumnya, HB-nya 11,9, protein urinnya negatif, urin reduksinya negatif, dan Fe-nya 1200. Untuk pengkajiannya tingkat ansietas, ini tenang, ramah, sulit konsentrasi, dan waspada berlebihan. Tipe keluarganya nuclear family, pengambilan keputusan bersama-sama, klien dan dengan kepala keluarganya ini yaitu sebagai istri. Kebiasaan dilakukan bersama keluarga itu menonton TV dan makan bersama. Kegiatan dilakukan dalam masyarakat itu tidak ada. Lewat sosialnya yang teman atau orang terdekat itu tidak ada, selalu bersama suaminya. Peran serta dalam masyarakat tidak ada, hambatan dalam hubungan dengan orang lain tidak ada. Obat-obat yang dikonsumsi, obat herbalnya ada jamu. Obat yang dikonsumsi saat ini yaitu Kisef 500 dalam kali pakai 2 kali 1, Konsamik 500 3 kali 1, Laktanam 3 kali 1, Kaloma 2 kali 1. Untuk status mental dan emosi, cacat tubuh tidak ada, kontak mata normal, pakaian rapi, perawatan diri bersih. Untuk selanjutnya, tingkah laku, resah tidak terkaji, agitasi tidak terkaji, letargi tidak terkaji, sikap baik, ekspresi wajah tenang dan bahagia, aphasia tidak terkaji, perseverasi tidak terkaji, rumination tidak terkaji, tangensial tidak terkaji, banyak bicara tidak terkaji, bicara lambat tidak terkaji. Komunikasinya jelas. Selanjutnya, mood
dan efeknya senang dan lesu. Proses pikirnya jelas, mudah diikuti. Memori jangka panjang utuh, memori jangka pendek utuh. Persepsi, halusinasi, ilusi, depersonalisasi, derealisasi. Nyonya H tidak merasakan persepsi di atas. Orientasi realitanya Selanjutnya ada kognitif, yaitu orientasi realita untuk waktu dan tempat orang. Klien bisa memahaminya, lalu untuk memori tidak ada gangguan. Nyonya masih dapat mengingat waktu saat ini, waktu jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat konsentrasi dan berhitung, mudah beralih tidak mampu berkonsentrasi, klien mampu berkonsentrasi, klien mampu berhitung sederhana. Untuk ide bunuh dirinya tidak ada. Kultural dan spiritual, agama yang dianut Islam, kebutuhan klien terhadap menjalankan kegiatan spiritualnya dan pelaksanaan semua terpenuhi. Gangguan dalam menjalankan kegiatan spiritualnya setelah mengalami kekerasan dan penganiayaan tidak ada. Pengaruh spiritual terhadap coping tidak ada. Budaya yang diikuti tidak terkaji. Tingkat perkembangan saat ini tidak terkaji. Untuk masalah psikososial dan lingkungan, kalian tidak mengalami masalah di psikososial dan lingkungannya. Untuk terapi medisnya, pada tanggal 29 Maret 2024, KISEP 502 kali 1, indikasinya perawatan infeksi bakteri, gangguan gastrointestinal, lalu ada ponsemik 503 kali 1, anti nyeri sedang, lalu ada laktaman 3 kali 1, melancarkan ASI, kebutuhan nutrisi, kaloma 2 kali 1 untuk kebutuhan nutrisi. Baik, untuk analisa data, yang pertama, klien mengatakan merasa bingung, merasa khawatir karena ASI tidak keluar, sulit berkonsentrasi dan gelisah. Untuk DO-nya, berat badan 85 kg, tinggi badan 158 cm, TTV 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk respirasi 21 kali per menit, masalahnya itu ansietas berhubungan dengan krisis situasional. Baik, Untuk selanjutnya yang kedua, klien mengeluh tidak nyaman, tampak meringis dan payudara bengkak. Untuk DO, BB 85 kg, tinggi badan 158 cm, TTV 120/80 mmHg. Untuk tekanan darahnya, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit. Untuk riwayat pengobatan fisik, mengonsumsi obat oral. Hasil pemeriksaan laboratorium atau visum dan lain-lain, HB 11,9, protein urin negatif, urin residu negatif, FS 1200. Untuk masalahnya ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan pembengkakan payudara di mana alveoli penuh mulai terisi ASI. Untuk diagnosa keperawatan prioritasnya ada ansietas berhubungan dengan krisis situasional, dibuktikan dengan klien merasa bingung, merasa khawatir karena ASI tidak keluar, sulit berkonsentrasi dan gelisah. Lalu yang kedua, ketidaknyamanan pasca partum berhubungan dengan pembengkakan payudara di mana alveoli penuh mulai terisi ASI, dibuktikan dengan mengeluh tidak nyaman, tampak meringis dan payudara bengkak. Untuk yang selanjutnya yaitu psiki dan SLKI. Yang pertama, ansietas berhubungan dengan krisis situasional ditandai dengan klien merasa bingung, merasa khawatir karena ASI-nya. Luaran dan kriteria hasilnya setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam.
Tingkat ansietas menurun dengan kriteria hasil verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dialami menurun, perilaku gelisah menurun, konsentrasi membaik. Untuk rencana tindakannya, reduksi ansietas. Untuk observasinya, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, misalnya kondisi waktu, stresor, terapeutiknya ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, motivasi mengidentifikasi situasi jika yang memicu kecemasan. Edukasinya jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan, latih teknik relaksasi. Yang kedua, ketidaknyamanan pasca vakum berhubungan dengan pembengkakan payudara di mana alveoli penuh mulai terisi ASI ditandai dengan mengeluh tidak nyaman, tampak meringis, dan payudara bengkak. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali pertemuan, status kenyamanan pasca partum meningkat dengan kriteria hasil, keluhan tidak nyaman menurun, meringis menurun, payudara bengkak menurun. Untuk observasinya, identifikasi lokasi karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. Untuk terapeutiknya, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya tarik nafas dalam, terapi genggam jari. Fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasinya, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, jelaskan strategi meredakan nyeri, ajarkan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Baik, untuk implementasi dan evaluasi keperawatannya yang pada hari pertama, mengkaji psikologis dan psikososial pasien, mengkaji pasien dengan wawancara dan memonitor tanda-tanda vital pasien, tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 21 kali per menit, tinggi badan 156, BB-nya 55. Untuk evaluasinya, subjektifnya pasien mengatakan stres karena ASI tidak keluar. Objektif, klien terlihat bingung, khawatir karena ASI-nya tidak keluar, sulit berkonsentrasi, dan gelisah. Asesmennya, ansietas belum teratasi, planningnya lanjutkan intervensi. Pada hari kedua, mengedukasi untuk mengelola mengurangi rasa cemas atau teknik relaksasi napas dalam dan teknik genggam jari. Untuk evaluasinya, subjektifnya, klien mengatakan sudah paham mengenai pencegahan stres. Klien mengatakan stres berkurang setelah melakukan terapi relaksasi napas dalam dan genggam jari. Objektifnya, klien sudah tidak terlihat bingung, khawatir karena adanya edukasi ASI-nya agar bisa keluar dan sudah tidak sulit berkonsentrasi dan gelisah. Klien sudah tidak mengeluh. Asesmen ansietas teratasi, planningnya intervensi dihentikan. Baik, selanjutnya relaksasi intervensi pada klien. Yang pertama, teknik prosedur terapi relaksasi genggam jari. Itu teknik terapi genggam jari yang pertama, peganglah jari mulai dari ibu jari selama 2-3 menit, bisa menggunakan tangan mana saja. Yang kedua, tarik nafas yang dalam dan lembut, lalu hembuskan secara perlahan dan teratur. Yang ketiga, ketika menarik nafas, hiruplah bersama dengan perasaan tenang, damai, dan berpikirlah mendapatkan kesembuhan. Yang keempat, ketika menghembuskan napas, hembuskanlah secara perlahan sambil melepaskan perasaan yang mengganggu pikiran dan bayangkan emosi yang mengganggu tersebut keluar dari ujung-ujung jari. Dan yang kelima, kemudian ulangi langkah 1-5 dengan cara menggenggam jari tangan yang lain. Baik, selanjutnya yang B, kesulitan dalam melakukan terapi relaksasi genggam jari. Saat dilakukan implementasi ke klien, tidak ada kesulitan atau kendala melakukan terapi genggam jari. Klien dapat mengikuti arahan dengan baik dan benar. Setelah dilakukan terapi relaksasi tersebut, klien merasa rileks dan berkurangnya rasa cemas dan stres. Gap realisasi dan teori terapi relaksasi genggam jari.
Perbedaan antara teori dan praktik lapang dengan teknik relaksasi genggam jari sudah benar, cuma kurang dalam durasi waktu. Sesuai teori, waktu ketika menggenggam jari 2-5 menit. Sedangkan yang dipraktikkan hanya 1 menit. Tidak ada. Dan dalam segi penyampaian teknik genggam jari masih kebingungan karena kurang menguasai teori. Untuk tindakan selanjutnya sebelum mempraktikkan langsung, ada baiknya memahami dan menghafalkan teknik relaksasi genggam jari dengan baik agar tidak kebingungan dan dapat lebih lancar dalam mempraktikannya. Selain itu, dengan penguasaan materi yang baik tentunya akan lebih mudah untuk mengedukasi pasien sehingga tidak terjadi rasa canggung dan kegiatan berjalan dengan baik. Baik, untuk kesimpulannya, ansietas didefinisikan sebagai gangguan kejiwaan yang paling umum dengan gejala kekhawatiran yang berlebihan, hiperosausal, seperti ketukan yang kontraproduktif yang melemahkan. Tanpa ada gejala klinis pada ansietas berbeda dengan terganggunya pada bentuk gangguannya. Akan tetapi, tanda dan gejala umum dari ansietas memiliki karakteristik yang terdiri dari 2 komponen, yaitu fisik dan emosional, yang mempengaruhi proses kognitif dan pada seseorang. Baik, sekian presentasi dari kami. Untuk sarannya, perancangan ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk menyadari dan mengetahui lebih lanjut tentang gejala kecemasan dan memiliki pengetahuan seputar kecemasan dan mengenai penanganan secara mandiri ataupun meminta bantuan dari para ahli. Baik, di sini kami membuka sesi pertanyaan, 2 pertanyaan. Berikut lampiran posternya bisa dibaca. Ini dokumentasi saat melakukan pengkajian dan implementasi. Untuk daftar pustakanya, boleh dicek. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.